Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Yesus yang baik untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pada saat ini kami kembali bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu satu hari yang baru, yang tentunya Bapa hari ini adalah hari yang penuh pengharapan bagi kami. Dan tentunya hari ini kami akan beraktivitas, bekerja. Tetapi sebelum kami memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu memuji nama-Mu, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Untuk itu Bapa, ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu, agar kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 16. Pasal 86 ayat 16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berparinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak hamba-Mu perempuan. Sekali lagi saya bacakan. Berparinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak hamba-Mu perempuan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, sama seperti manusia pada umumnya memiliki tantangan di dalam hidup ini. Begitu juga dengan pemazmur, dia adalah manusia sejatinya, dan tentu dalam mengemban tugas-tugas pelayanannya, dalam mengemban jabatan atau bahkan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan, yang dianugerahkan Tuhan kepada dia, tentu ia akan mengalami kesulitan. Dan kebetulan pada saat nas kita ini, karena pemazmur adalah seorang pendua sejati, dan dia adalah betul-betul percaya dan pengikut Tuhan, pengikut Allah. Dan pada saat ini kita melihat bahwa ketika kesesakan menghampiri hidupnya, maka yang dia lakukan pertama sekali adalah mengintrospeksi dirinya, melihat bagaimana sejatinya imannya kepada Tuhan. Maka yang pertama kita lihat di dalam nas ini adalah ketika dia mengalami kesulitan, ketika ia mengalami kesesakan, baik itu dengan penyakit, baik itu dengan permasalahan di dalam pekerjaannya, baik itu dia dikejar-kejar oleh orang jahat, yang dia lakukan adalah meminta perlindungan Tuhan, di mana dia menyadari bahwa ketika kesesakan itu dia dapatkan, dia hadapi, maka dia percaya bahwa Tuhan telah berpaling dari dia, Tuhan telah meninggalkan dia. Mungkinkah itu diakibatkan oleh kesalahannya, atau mungkinkah itu cara Tuhan untuk meneguhkan iman atau menambah kekuatan pengharapan bagi pemazmur. Dan ini yang kita lihat, apa yang dilakukan oleh pemazmur adalah berdoa kepada Tuhan, di mana doanya itu berisikan permohonan. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berpaling kepada dia, supaya Tuhan berpaling kepada dia, supaya Tuhan mengasihani dia, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Ini yang kita lihat di dalam nas ini. Dengan
keyakinan ketika Tuhan berpaling kepada pemazmur, maka apapun permasalahan itu, apapun kesesakan itu, apapun penyakit itu yang ia derita itu, dia akan bisa melewatinya. Dan tentu dengan kuasa Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, ia akan bisa melewatinya. Begitu juga dengan kekuatan. Kekuatan itu dia minta kepada Tuhan supaya dia betul-betul mampu untuk melakukan tugas-tugas, mampu untuk melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai pengikut Tuhan. Karena dia mengetahui bahwa hal-hal yang harus ia kerjakan, tanggung jawabnya sebagai pengikut Tuhan bukanlah hal yang murah, bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan. Jadi ketika dalam nas ini dia meminta kekuatan kepada Tuhan dengan tujuan kita melihat supaya memang betul dia mampu melakukannya apa yang dikehendaki Tuhan dari dalam dirinya sebagai pengikut atau sebagai orang yang mempercayai Tuhan Allah. Dan di dalam nas ini kita juga melihat Bapak Ibu saudara-saudari, dan selamatkanlah anak hambamu perempuan. Setelah kami membaca nas ini dan setelah kami membaca beberapa tafsiran, kami melihat ada beberapa pandangan dari para teolog-teolog, di mana ada yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan di dalam hamba perempuan di dalam nas ini adalah nenek buyut Daud, atau yang kita kenal Ruth adalah sebagai hamba perempuan. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ini merujuk kepada Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus lahir dari anak gadis perawan, dan itu bisa disebutkan sebagai hamba perempuan. Tetapi dari dua penafsiran ini kita juga melihat bagaimana itu pemazmur meminta belas kasihan Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan, meminta Tuhan Allah untuk berpaling kepada dia dan membantu dia di dalam kesesakannya, apapun itu di dalam penyakit, apapun itu di dalam permasalahan hubungannya dengan keluarganya, apapun dengan permasalahan finansial. Itu semua kita lihat di dalam nas ini bahwa Tuhan mampu untuk melakukan itu ketika dia berpaling, ketika dia memalingkan wajahnya kepada pemazmur, dan tentu pemazmur akan percaya penuh dan bisa melewati segala perkara yang menghampiri hidupnya. Dan itu yang kita lihat sebagai aplikasi untuk kita pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita adalah manusia sosial. Tentu kita memiliki hubungan dengan orang lain. Kita juga aktif di dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita juga aktif di dalam adat. Kita juga aktif bersosialisasi di tempat kita di mana tinggal, Bapak Ibu saudara-saudari. Dan yang paling utama adalah kita juga sebagai makhluk hidup atau manusia yang tentunya suatu saat Bapak Ibu saudara-saudari akan mengalami apa yang seperti dialami oleh pemazmur. Kita akan mengalami permasalahan dalam sisi finansial, pasang surut finansial. Kita juga mungkin akan mengalami perkara di dalam penyakit, kesesakan di dalam penyakit. Kita juga mungkin akan mengalami permasalahan di dalam hubungan dalam keluarga dan hal sebagainya. Tentu itu tidak mudah untuk kita lewati, Bapak Ibu saudara-saudari. Ketika kita mencoba untuk mengandalkan diri kita dengan keterbatasan diri kita, apalah yang bisa kita lakukan. Dan ketika kita mencoba untuk mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan atau kebijaksanaan yang datang dari dunia ini, tentu hasilnya itu tidak akan memuaskan, dan belum tentu itu bisa dapat menyelesaikan segala perkara kita. Tetapi nas ini mengajak kita, pemazmur mengajak kita, yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan permasalahan itu, dengan keluh kesah itu, dengan kesesakan itu, maka kita baiknya seperti pemazmur, yaitu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, mengandalkan Tuhan di dalam segala kesesakannya, mengandalkan Tuhan
di dalam segala perkaranya. Karena dia begitu yakin. Kalau kita baca di ayat 1, sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Artinya itu adalah sebuah kerinduan atas kesembuhan. Itu adalah sebuah kerinduan yang sangat luar biasa ketika pemazmur meminta kepada Tuhan Allah untuk menyedengkan telinganya supaya mendengarkan permintaannya dan menjawab permintaannya. Kiranya kita juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari sampaikan apa keluh kesah kita kepada Tuhan. Mari sampaikan kesesakan-kesesakan, perkara-perkara atau bahkan masalah-masalah kita di dalam hidup kita ini. Mari serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan mampu untuk membantu kita, mampu untuk melepaskan kita, mampu untuk menyelamatkan kita dari apapun persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Semoga kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir dari nas ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, doa itu adalah sangat-sangat berarti bagi kehidupan orang Kristen. Ada banyak pendapat mengatakan bahwa doa itu adalah napas kehidupan orang Kristen. Ketika kita berhenti berdoa, maka yakinlah iman kita sudah mati. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ke depan marilah rajin berdoa. Marilah menyampaikan segala permintaan kita di dalam doa kepada Tuhan, dan yakinlah kekuatan doa itu sangat besar kuasanya ketika kita betul-betul percaya mengikut Tuhan dan menghidupi firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya seperti hamba-Mu pemazmur, supaya kami pun seperti Dia atas semua kesesakan, kesulitan, perkara-perkara yang kami hadapi, yang kami temui di dalam perjalanan hidup kami. Yang pertama yang harus kami lakukan adalah menyampaikan segala perkara itu kepadamu, meminta bantuanmu, meminta pertolonganmu, meminta kekuatanmu, meminta supaya Engkau berpaling. Dan kami juga mengakui bahwa ketika kami larut dalam kehidupan kami sehari-hari, mungkin dengan itu kami melakukan secara tidak sengaja, kami melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Dan barangkali Tuhan sudah berpaling dari kami karena kami tidak berada di jalan-Mu lagi. Dan saat ini juga Tuhan, kami berseru kepadamu, meminta kepadamu, Tuhan, berpalinglah kembali kepada kami. Kasihanilah kami Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi perkara-perkara kami, dan itu pasti berbeda-beda. Untuk itu kami berseru kepada Tuhan, kasihanilah kami, bantulah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati semua orang percaya di muka bumi ini. Berkati juga seluruh jemaat-Mu di Resort Surabaya ini. Berkati juga para saudari-saudari kami pendengar setia dari renungan HKBP Resort Surabaya. Kiranya dalam satu hari ini Tuhan tidak melepaskan kami, Tuhan tidak meninggalkan kami dalam segala aktivitas kami. Kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan tuntun kami dalam setiap perjalanan kami, supaya kami Tuhan tetap berjalan di jalan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hapuskan kami dari segala pelanggaran kami. Hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Karena kami yakin dan percaya itu akan menjadi penghalang bagi kami untuk menerima segala berkat-Mu. Bermurah hatilah Engkau Bapa, hapuskanlah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Kami puji, kami sembah Engkau Bapa hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.